Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Serba Aneh dari Sunarta. Ini saya akan memberikan tip atau cara untuk mencegah penyebaran virus, baik itu virus apa aja lah, terutama flu ya. Dan yang terutama ya saat ini yang tren adalah virus Corona atau COVID-19. Nah, ini bagaimana agar wabah ini tidak terus berlanjut. Nah, ini kita terus terang sangat prihatin ya dengan kondisi seperti ini. Ini menjadikan pandemi global. Oh ya, namun insya Allah karena ini bermanfaat untuk kita semua, video ini bagi yang nonton dan menyebarkan video ini juga melakukan subscribe. Saya doakan Anda dalam keadaan sehat, terbebas dari virus berbahaya. Nah, untuk itu silakan klik subscribe dulu. Saya kasih waktu 3 detik. Oke, terima kasih. Jadi gini, virus COVID-19 ini sangat istilahnya membuat kita agak bagaimana ya, ini bahkan bisa mengganggu perekonomian dunia karena ini sudah menjadi pandemi global dan sudah banyak cara-cara untuk menanganinya, bahkan dari pemerintah juga sudah dengan sangat intens sekali, sangat ketat, dan juga melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah penyebarannya. Nah, ini diantaranya meliburkan sekolah 14 hari segala macam, karena memang masa inkubasi virus itu adalah 7 hari sebenarnya ya. Nah, cuman sekarang gini, bagaimana kita mencegah agar kita tidak menularkan virus ke orang lain. Nah, memutus rantai. Nah, caranya, nah kan gini, mungkin kalian yang sudah berkunjung ke rumah sakit, entah nengok saudara, nengok tetangga, nengok temen, itu ada yang membaca istilahnya spanduk-spanduk di rumah sakit itu yang dipampang pintu masuk, mungkin bagaimana cara menghindari penyebaran virus. Nah, ini tapi mungkin adanya spanduk-spanduk itu kadang-kala lepas dari perhatian. Nah, pengunjung karena sibuk atau mungkin karena fokus dengan saudara tetangganya yang sakit, itu tidak konsen, tidak lihat tentang spanduk-spanduk itu. Jadi akhirnya malah kadang-kala terlewatkan. Nah, untuk itu dengan video ini saya kasih gambaran ya. Nah, misalnya gini, misalnya kita sedang terserang flu atau batuk, atau taruhlah sekarang mungkin corona ya. Itu kalau budaya orang Jawa kalau nggak salah, atau mungkin malah Indonesia ya, itu kalau batuk kan suka begini. Nah, cara seperti ternyata tidak benar. Karena apa? Di saat kita habis batuk, ternyata kita di kerumunan orang atau mungkin bertemu dengan orang, melakukan jabat tangan, ini secara tidak langsung kita memindahkan virus itu ke orang lain. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada juga yang bersin. Kalau bersin suka ditutup gini. Nah, ini juga karena virus nempel di telapak tangan kita, kemudian kita berjabat tangan atau mungkin memegang pintu masuk atau mungkin benda lain. Nah, ini kemudian benda lain itu disentuh oleh orang lain atau kita berjabat tangan, itu juga memindahkan virus. Padahal virusnya menempel di benda masih membutuhkan waktu untuk mati. Nah, ini padahal di saat belum mati sudah pindah ke orang lain. Nah, seperti ini sebenarnya bisa menularkan atau memindahkan virus ke orang lain. Yang lebih parah kalau sudah bersin tidak ditutup atau nah. Untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, makanya Anda harus kalau bisa kemana-mana membawa sapu tangan atau tisu. Jadi di saat Anda bersin atau batuk, Anda
tutup pakai sapu tangan seperti ini, dan dilipat jadi tidak mengenai tangan kita. Nah itu salah satu cara untuk mencegah. Dan kan virus nanti kalau disapu tangan sudah bisa dicuci, akhirnya tidak mengenai ke orang lain. Nah ini salah satu untuk memutus rantai perkembangan penularan virus. Nah namun misalnya Anda tidak punya sapu tangan atau lupa lah, taruh bukan nggak punya ya lupa, ini makanya pakai tisu, bisa dengan tisu dengan ditutup seperti kalau menggunakan sapu tangan. Terus kalau nah ini yang masalah nih, yang masalah itu kita lupa nggak bawa sapu tangan, dilalahnya itu loh, ya ndak ada tisu. Nah ini bagaimana? Nah ini yang penting nih, yang perlu diperhatikan. Oh, tapi udah subscribe belum? Udah subscribe belum? Kalau belum, subscribe dulu. Nah oke, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah di saat emergensi kita tidak membawa tisu, tidak membawa sapu tangan, nah padahal di kerumunan banyak orang, maka kalau Anda bersin atau kita lah, kalau kita bersin atau batuk, maka yang aman adalah dengan cara kita tempelkan di baju kita. Nah seperti ini. Nah kita jadi batuknya ini begitu. Atau kalau pas bersin jadi kok. Nah ini virus menempel di baju kita, tapi kita kan tidak bersentuhan dengan orang, hindari bersentuhan dengan orang. Dan ini baju tetap nanti kita bisa cuci dengan kurun waktu tertentu, kan ini virus sudah mati. Nah ini juga sesuatu yang sangat penting. Dan itu sebenarnya cara-cara seperti ini sudah ada di rumah sakit. Dan kalau di rumah sakit kan juga ada itu cuci tangan gratis ya di situ, pakai apa disinfektan atau antiseptik. Nah antiseptik, nah itu juga harus Anda lakukan. Sebenarnya itu tidak hanya di rumah sakit saja, kalau perlu di rumah seperti itu. Nah, biasakan mencuci tangan habis bepergian, terus mau makan, terus kemudian pegang uang koin atau pegang uang lah, memang karena bisa juga virus itu nempel di uang di saat kita transaksi menerima receh. Masa inkubasi virus dia belum mati, virus itu akhirnya pindah ke kita. Makanya biasakan sebelum makan cuci tangan. Itu kalau di rumah ya pakai sabun, atau syukur kalau di rumah punya cairan antiseptik atau disinfektan. Nah ini lebih bagus ya. Biasanya kan itu antiseptik itu sebenarnya kan mengandung alkohol, karena memang alkohol itu bisa mematikan virus. Nah itu. Yang jelas virus itu ada yang mati pada suhu panas. Jadi nah sebaiknya kan ada juga kan yang itu menasihati untuk minum minuman hangat, air putih hangat. Itu karena untuk menggelontor virus yang ada di tenggorokan. Karena virus flu COVID itu kan menyerang pernafasan, dia berhenti di tenggorokan, tapi tidak menyerang di dalam usus. Nah ini itu tidak berakibat karena dia menyerangnya ke pernafasan, ke paru-paru. Dia suka di tenggorokan, di sinus apa itu, di rongga hidung. Nah seperti itu. Nah ini sebuah trik untuk mencegah penularan virus, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa sehat, bisa pandemi corona ini bisa diputus, sehingga semua bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, dan roda ekonomi berputar lagi. Terus terang ini dengan adanya virus COVID ini sangat memprihatinkan, karena banyak sekali perusahaan harus tutup atau meliburkan diri, industri berhenti, perdagangan berhenti, mal-mal jadi sepi, pasar-pasar sepi. Nah ini karena untuk memutus virus. Nah nanti kalau sudah ini benar-benar ya kita harus ikhtiar dan berdoa, semoga
kita sehat semua. Amin. Terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya dan share. Oke.